Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rifki Akbari Hukum Keluarga, channel dimana siap mengawal teman-teman untuk bergabung menjadi keluarga besar Mahkamah Agung, terkhusus analis perkara peradilan. Oke guys, kali ini menjawab pertanyaan malam kak. Malam, maaf mau bertanya, jika pemberkasan nanti di tes kesehatan ada buta warna parsial, berpengaruh tidak ya kak dengan kelolosan? Lalu tes kesehatannya nanti seperti apa ya kak? Terima kasih atas jawabannya kak. Izinku jawab ya. Ini lagi-lagi berdasarkan pengalaman, mungkin kalau kalian tanya ke senior-senior APP mungkin agak berbeda-beda ya. Jadi tes kesehatannya nanti seperti apa ya kak? Jadi pertama, kalian nanti kan dapat pengumuman, disuruh biasanya ke rumah sakit daerah yang ada, yang penting tuh dokternya itu punya dokter PNS lah, ada NIP-nya. Jadi kalian carilah itu dokternya itu. Biasanya kalian cuma dikasih waktu 1 sampai 2 mingguan lah untuk ngurus itu. Datang kalian ke rumah sakit, itu enggak langsung ujian kalian di rumah sakit, booking dulu biasanya. Booking buat tes kesehatan sama tes rohanian. Jadi tes kesehatan jasmani dan tes kesehatan kerohaniaan. Nah, jadi tes jasmani dan tes rohani. Nah, tes jasmani ini terdiri dari apa, Kak? Biayanya rentang berapa sih, Kak? Gini, kalau saran gue ya, dari Mahkamah Agung itu simpelnya seperti ini nih. Yang penting ada deh kalian suratnya. Surat tes jasmani sama tes rohani. Mau gimana caranya yang penting ada. Cuman lagi-lagi dokter harus dari rumah sakit pemerintah, dokternya yang ada PNS. Gimana caranya? Mau kalian yang harga 100 ribuan, mau yang kalian harga 400 ribuan, mau yang harga sejutaan atau yang 2 jutaan. Nah, itu ada itu jenisnya itu. Saranku sih semurah mungkin ya, semurah mungkin. Jadi aku nih pernah 3 kali tes kesehatan. Yang pertama tes kesehatan ketika dinyatakan lulus jadi ke APP ya, ke CPNS APP ini. Aku bayar di Balikpapan tuh 1 juta. Terus aku ngurus juga tes kesehatan jasmani dan rohani di untuk latsar pelatihan dasar itu aku bayar sekitar 200 ribuan kah, 235 kalau nggak salah. Itu jasmani dan rohani tuh. Nah, terus kemarin pas mau tes Cakim itu aku bayarnya 900 ribuan lagi, sejutaan lagi. Nah, gitu. Nah, jadi eh, kok bisa ada yang sejutaan, ada yang murah. Jadi kalau temanku yang bikin mahal itu dia di tes kesehatan rohani. Nanti aku jelasin lah kenapa bisa mahal. Kita ke tes jasmani dulu ya. Tes kesehatan. Jadi kalian itu tes kesehatan ada dua, baik jasmani maupun rohani. Nah, tes jasmani ini kalian terdiri dari, kalau kemarin pertama datang masuk, kalian disuruh antri, disuruh pipis, ya kan? Nah, itu buat ngecek lah. Pertama kalian cuma disuruh pipis, oke, pipis. Sip. Setelah pipis, kalian biasanya masuk, dipanggil ke dalam, terus diambil darahnya, gitu ya. Ada yang cuma dicucuk di jari, ada yang di ya di lengan gitulah, diambil darahnya ya. Nah, itu biasanya berbeda rumah sakit. Aku dari 3 kali gitu ya, nggak jauh-jauh dari itu. Sudah dua, baru disuruh baca tes buta warna. Sudah habis tes buta warna, eh, baru ditimbang badan kita, diukur tinggi kita, baru ditanya sih, ada pernah punya riwayat penyakit nggak, ya sebutin aja. Kebetulan aku alhamdulillah nggak ada, jadi ya nggak ada dok. Nah, sudah seperti itu. Dari 3 rumah sakit tuh seperti itu gitu ya. Nah, jadi ya nggak ada yang kayak lari di atas treadmill. Nah, itu nggak ada tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Nah, jadi nggak sampai medical check up juga. Medical check up mahal bos gitu. Udah, ini intinya tes kesehatan, intinya itu kalian dinyatakan sehat udah. Nah, gimana kalau dinyatakan ada buta warna parsial gitu ya? Menurutku sih ini nggak jadi masalah ya. Intinya itu sehat aja. Ya, itu kan kondisi-kondisi tertentu ya. Kalau aku jadi Mahkamah Agung, nah aku yang jadi bagian penerimaan ya nggak terlalu masalah menurutku. Kalau kalian buta warna gitu ya. Eh, tapi gini, sebenarnya buta warna ini kalian bisa masuk di disabilitas. Kenapa kalian ngambil yang umum gitu loh?
kalian tuh masuknya ke disabilitas. Waktu itu pernah ada yang nanya ke admin kan, itu masuk ke disabilitas ya. Ya tapi kalau nggak terlalu masalah sih menurutku, karena kerja kalian juga nggak terlalu dengan warna kan. Nah, gitu ya. Ini pendapatku ya. Jadi nggak terlalu masalah deh. Eh, Nanti ku jelaskan setelah aku jelasin kerohanian, tes rohani apa sih yang jadi masalah. Nah gitu. Nah oke. Jadi ketika tes kesehatan jasmani ini ya sekitar berapa ya, sekitar 100 ribuan lah. Tes kesehatan jasmani itu kalian bayar 100 ribuan, itu udah sama dokternya, sudah 100 ribuan. Nah yang membedakan itu di tes kesehatan rohani. Aku di Balikpapan itu yang bayar 1 juta, itu soalnya sama yang di Samarinda aku tes itu. Kenapa bisa 1.900.000? Karena soalnya itu ada 600 soal. Nah, jadi ada 600 soal. Jadi tes rohani itu gini, kalian ngerjain 600 soal. Aku udah pernah ngejelasin juga sih di video-video sebelumnya itu ya. Tes kesehatan rohani itu kalian ngerjain 600 soal. Terus isinya kayak apakah kalian suka mendengar apa? Pikiran-pikiran di alam bawah sadar Anda gitu. Apakah kalian sering merasa ada sekelompok orang yang tidak menyukai Anda? Apakah kamu sedang merasa ada seseorang yang ingin membunuh Anda? Nah, kayak gitu ya. Tipsku, atau bisa video baru lagi. Tipsku ya kalian pilih yang bener lah, yang bener-bener aja lah. Uh, yang aneh-aneh jangan lah ya. Ini menurutku tuh yang bikin gagal tuh bukan di kayak tes kesehatan buta warna parsial, tapi di sini nih, tes kesehatan rohani. Karena pengen ngeliat kan kalian bisa di bawah tekanan apa enggak gitu kan. Sama gini, ada gejala psikopatria nggak ya? Jangan-jangan ketika ada pertanyaan, ketika Anda melihat darah, wah saya merasa senang. Apakah bagaimana perasaan Anda ketika Anda menyiksa hewan? Oh, saya sangat bergembira. Nah, kayak gitu kan. Nah, kalau kayak gitu kan, wah ini kayak gimana mau diterima PNS nih? Karena punya gejala-gejala aneh nih. Gejala psikopatria gitu kan. Nah, itu sih menurutku yang mungkin besar banget nggak diterima. Karena ada nggak sehat di mentalnya gitu ya. Nah, sudah seperti itu. Nah, kenapa yang murah kemarin, Bang? Apa bedanya murah 900 ribu sama 200 ribuan gitu kan? Yang 200 ribuan itu cuma 100 soal. Nah, kutanya kan kemarin ya, kutanya lah di mana? Di rumah sakit itu teman-temanku yang nanya sih sebenarnya satu kelompok itu kita nanya. Kenapa pas tes cakim gitu kan? Mbak, kita nggak perlu yang Mbak, ujiannya nggak perlu yang 600 soal. Karena ada pengalaman kan kita yang 100 soal aja Mbak, yang penting ada keterangan tes rohani. Nggak bisa katanya. Kalau mau jadi pejabat negara, gubernur, wali kota, hakim, itu harus yang 600 soal katanya. Karena itu sudah ada regulasinya katanya. Kalau kita berharap kan nggak terlalu penting juga paling kan, yang penting itu tes sehat jasmani dan rohani. Nah, seperti itulah. Tapi ya ini pengalaman aja. Nah, jadi gitu teman-teman ya, mau berapa harganya sama aja, mau yang 300 mau yang 900 sama aja. Intinya itu tadi kalian dinyatakan sehat baik jasmani maupun rohani. Terus eh, kalian ada sedikit yang mau aku tambahin. Aku sebenarnya ada beberapa tes itu yang agak kurang juga, nggak sempurna betul gitu. Tapi ya dimaklumi sama Mahkamah Agung. Sama kalian doa lah berarti ya, supaya nanti tes kesehatan jasmani dan rohaninya lancar gitu ya. Kalau bisa menurutku kalian nanti sebelum tes cari temen dulu yang dinyatakan lulus dari daerah yang sama, biar kalau sendiri itu takutnya kalian ada misinformasi. Jadi ajak teman kalian lah berdua gitu kan, biar nanti kalau ada kekurangan misalkan kayak gini kah bentuknya, enggak kayak gini kok yang benar dengan ketentuan terbaru. Nah jadi bisa saling berbagi. Itu aja sih tips. Dan Bang, ada nggak sih Bang angkatanmu yang nggak lulus gara-gara tes kesehatan jasmani dan rohani? Sepengetahuanku nggak ada ya, diterima semua ya. Diterima semua. Jadi teman-teman yang dinyatakan lulus jangan sia-siakan kesempatan ini. Walaupun diterima semua, jangan sampai kalian nggak ngumpulin, takutnya ini jadi tidak memenuhi syarat ya. Aku nggak nemu sih, mungkin temanku ya mereka taat semua ngumpulinnya tepat waktu. Jangan sampai kalian ngumpulinnya di luar batas ya. Pastikan lagi, karena surat kesehatan jasmani dan rohani itu nggak satu hari jadi.
ada yang 1 minggu, ada yang 3 hari. Jadi pastikan kalian setelah pengumuman muncul agak segera dan ajak teman biar ada teman juga untuk bareng-bareng ngurus. Oke, mungkin itu saja. Mohon maaf bila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.